Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nuraini, peserta PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran uji kinerja periode 1 tahun 2025 dengan modul ajar indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan dulu tempat duduk kalian. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Agni Tri Mujiro Jabi, Aldi Ahmad Jalaluddin, Alisata Nur Hasanah, Iman Permana, Muhammad Fadil Wijaya, Muhammad Andika, Muhammad Dapa, Muhammad Febriansah, Ripa Firgiawan. Materi yang sebelumnya masih ingat gak apa? Masih. Apa? Materi apa? Ini hari akhir. Nah ya, untuk materi kali ini yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ada yang sudah baca-baca apa itu etika pergaulan dan komunikasi Islami? Nah ya, cara kita bergaul dan berbicara dengan orang lain sesuai ajaran agama Islam. Ada yang tahu ciri-ciri etika baik seperti apa? Bicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Terus apa lagi? Ya, bisa. Apa lagi? Tidak menyebarkan Ya, terus ciri-ciri etika buruk apa saja? bicara kasar. Ya, berbicara kasar ya. Terus tujuan pembelajaran ini yaitu tujuannya yang pertama adalah kalian mampu menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mendasari etika pergaulan dan komunikasi Islami ya. Terus yang kedua bisa menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islami dalam percakapan langsung maupun media digital. Dan yang ketiga mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya konflik ya. Kalian pernah tidak atau sering tidak ada masalah dalam etika pergaulan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat? Seperti ada apa? Ada apa? Dari kesalahan etika pergaulan dan komunikasi. Biasanya suka ada apa nih kalau kita kurang etika? Bisa ya pembulian, apalagi berbicara kotor. Masih ada gak yang berbicara kotor? Masih. Ya, semoga setelah mempelajari ini bisa memotivasi kita untuk tidak berbicara kotor lagi ya, membuli orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi
hari ini ya. Mari kita membaca dulu surat Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. Mari kita baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimul khabir. Baik, mari kita pendengarkan ya, dilihat, dianalisa video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai indahnya etika pergaulan dan komunikasi. Ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlak. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Lihatlah, di sekitar kita masih banyak orang yang mengaku beriman tetapi akhlaknya masih jauh dari cerminan perilaku orang beriman. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui dan mengamalkan etika pergaulan. Salah satu bentuknya adalah kemampuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi di media sosial. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan etika? Etika berarti baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Adapun hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami, diantaranya yaitu dicintai Allah dan Rasul-Nya, mendatangkan pahala dari Allah, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain, terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama, memudahkan hubungan baik dengan orang lain, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan, juga terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlak. Nah, setelah tadi ya mendengarkan video ya, terus bagaimana cara memecahkan masalah tadi kalau ada yang berselisih. Nah, sekarang kalian bagi 4 kelompok, atau ini sudah berkelompok? Sudah berkelompok. Nah, ini ada LKPD yang kalian harus kerjakan ya. Dibaca dulu ya, terus nanti dikerjakan secara kelompok. Nah, yang pertama soalnya adalah berdasarkan Quran surat Al-Hujurat, berikan 2 contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, harus berdasarkan surat Al-Hujurat, terus berikan 2 contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang etika, pergaulan, dan komunikasi Islami ya. Yang kedua, nah, untuk mengukur sejauh mana karakter yang telah kalian miliki ya, silakan isi tabel ya, itu isi tabel ya. Yang pertama tuh, bergaul yang Islami, apakah kalian mampu atau belum? Nanti alasannya apa? Terus yang ketiga, jelaskan 2 perilaku yang melanggar etika Islami dan komunikasi mengapa hal tersebut tidak sesuai ya. Kalian harus bisa memecahkan masalah tersebut ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya, dengan durasi 20 menit. Selesai ya 20 menit? Siap? Ya. Silakan kerjakan dalam waktu 20 menit.
Ada kendala tidak? Tidak di. Mufti udah bisa gak? Bisa mudah. Bisa? Ada yang tidak dimengerti? Ya. Silakan kerjakan ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan Rani ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan presentasi. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat, berikan 2 contoh hubungan dalil Al-Quran dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berperilaku dengan rendah hati. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman untuk tidak sombong dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan menyombongkan diri atas apa yang kita memiliki. Misalnya, jika kita mempunyai prestasi, tidak boleh merendahkan orang lain. Untuk mengukur sejauh mana karakter yang telah mampu kamu miliki, silakan isi tabel berikut ini dengan tanda centang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 1. Bergaul yang islami. Saya mampu. Saya selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman dan tidak terlibat dalam perilaku negatif. Jelaskan 2 perilaku yang melanggar etika Islami dalam komunikasi dan alasan mengapa hal tersebut tidak sesuai. 1. Berbicara dengan nada tinggi atau marah adalah contoh perilaku yang tidak baik. Seharusnya kita bertutur kata dengan nada lembut. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah menampilkan presentasinya ya dengan hasil kerja kelompok kalian ya, sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat ya. Nah, jadi apa itu etika pergaulan dan komunikasi Islam? Komunikasi Islami dan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara sopan, jujur, untuk merasa hormat sesuai ajaran Islam. Ya, betul, bisa ya. Terus jika terjadi konflik akibat komunikasi yang buruk, langkah terbaiknya adalah apa? Menyelesaikan dengan cara jujur dengan kedua pihak dan mendorong mereka untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Ya. Ciri-ciri etika buruknya tadi apa saja? Setelah kalian berbicara kasar ya, mengejek orang lain itu tidak boleh. Terus etika baiknya contohnya seperti apa? Menghormati pendapat orang lain. Ya, menghormati pendapat orang lain ya. Terus apa lagi? Tidak menyebarkan aib orang lain. Ya, tidak menyebarkan aib orang lain ya, itu tidak boleh ya. Terus langkah yang bisa diambil dalam menyelesaikan konflik apa saja? Tadi Mendengarkan cerita dari kedua belah pihak. ya, mendengarkan cerita kedua belah pihak ya. Tadi ayat apa yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan sosial? Surat Surat Al-Hujurat ayat Ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya cukup, dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti di minggu depan kita akan membahas tentang akikah dan kurban ya. Silahkan kalian bisa mencari dulu sumbernya ya, boleh dari buku, dari perpustakaan, atau misalkan meminjam Chromebook ya di kantor dengan surat pengantar dari ibu nanti ya, untuk membaca-baca dulu ya tentang akikah dan kurban. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah video pembelajaran dari saya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.